Kangjeng Prabu Siliwangi masih memegang agama Hyang. Maka folklore menyebutkan si Kangjeng Prabu Siliwangi ngahyang. Dia jelas ngahyang sukmanya. Tapi badannya sang lumah ing. Jadi dikebumikan. Lalu ketika ibundanya meninggal, tentu saja Prabu Siliwangi sangat sedih. Kenapa? Melihat ini dua anak itu begitu senangnya itu terhadap Islam, tidak melarang. Tapi anaknya yang lain masih menjalankan agama, sebut saja Hyang, tidak apa-apa Siliwangi. Kenapa sebabnya beragama Muslim? Karena beliau saat itu menikah dengan Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang itu murid daripada Syekh Kuro. Syekh Kuro itu murid sekaligus putri angkat. Nah, ini kenapa ada, kan tertulis dalam babad-babad itulah. Naskah bisa dijadikan propaganda oleh piloloh-piloloh barat. Termasuk dalam babad Cirebon itu, kisah itu. Kebetulan skripsi saya tentang babad Cirebon. Ada satu versi dari cerita Prabu Siliwangi yang dikisahkan memegang teguh ajaran dan kepercayaan yang ditanamkan leluhurnya, menolak masuk ke Islam ketika diajak anaknya Prabu Kian Santang. Prabu Siliwangi kemudian memutuskan meninggalkan kerajaan Pajajaran menuju Leweng Sancang. Prabu Kian Santang yang tidak menyerah terus berupaya mengejar Prabu Siliwangi. Namun sayangnya sang ayah memilih untuk menghilang dengan mengubah wujudnya menjadi macan atau yang lebih dikenal di Garut saat ini dengan istilah Maung Sancang. Benarkah kisah ini menjadi sebuah fakta karena adanya Leweng Sancang di wilayah Garut? Dan benarkah Prabu Siliwangi menolak masuk Islam? Bagi kamu yang tertarik dengan cerita ini, silakan ikuti videonya. tapi memang kalau Pangeran Kian Santang sejaman dengan si Baduga Maharaja, tapi tidak mengejar-ngejar, tidak ada gitu. Karena berdasarkan salah satu versi juga bahwa Jayadewata alias si Baduga Maharaja pun juga secara istilahnya, secara ageman itu agama sudah beragama Muslim. Kenapa sebabnya beragama Muslim? Karena beliau saat itu menikah dengan Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang itu murid daripada Syekh Kuro. Syekh Kuro itu murid sekaligus putri angkat. Nah, Syekh Kuro itu siapa? Syekh Kuro itu salah satu pelopor pesantren di Pulau Jawa yang adanya di Kerawang. Apa mungkin zaman itu si Jayadewata ketika menikah belum jadi raja, masih sebagai pangeran? Apa mungkin saat itu seorang Muslim, tokoh agama Islam, menikahkan putrinya, murid kesayangannya dalam kultur, ya istilahnya agama lain? Makanya putra-putra si Baduga Maharaja dari Bunda Ratu Subang Larang semuanya Muslim. Pangeran Walang Sungsang, yaitu yang mendirikan Keraton Cirebon, penyebar agama Islam di Cirebon. Prabu Kian Santang, penyebar agama Islam di Priangan, Jawa Barat. Ratu Rara Santang, penyebar agama Islam juga, di mana putranya Syekh Sarip Hidayatullah adalah merupakan salah satu sunan Wali Songo, bahkan Hilofatul Wali, rajanya para wali. Ini semuanya darah si Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Kalau beliau bukan seorang Muslim, mana mungkin ya mengizinkan anak-anaknya beragama Muslim? Bahkan tokoh-tokoh ya penyebar agama Islam yang ada di Jawa Barat, kan penyebar agama Islam di Jawa Barat cuma 3 ya, bahkan yang tercatat kan cuma 2, Pangeran Walang Sungsang dan Pangeran Kian Santang, alias Pangeran Kian Santang juga malah disebut Sunan Rohmat.
Sunan loh. Berbeda dengan versi cerita mengenai Prabu Siliwangi yang sudah masuk Islam, Dr. Undang Ahmad Darsa M. Hum, seorang filolog dari Unpad menjelaskan hal yang berbeda mengenai ageman atau agama yang dipercayai ketika anak Prabu Siliwangi ini mengimani Islam. Ini adalah salah satu fakta yang banyak orang belum tahu, karena di era Prabu Siliwangi ketiga, toleransi keagamaan saat itu dijunjung sangat tinggi. Apakah Prabu Siliwangi memang dibicarakan pernah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati atau Saripedep Tuloh, cucunya itu? Begini kisahnya. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja beristri 3 karena dalam undang-undang kerajaan Sunda, raja utama atau maharaja boleh beristri 3, boleh. Tapi raja-raja wilayah sangat dilarang, jangankan 3, 2 juga tidak boleh, karena itu pralayaan di dunia. Tapi untuk paken maharaja utama gitu ya, sia wenang mirabi telu. Nah, Sri Baduga Maharaja beristri yang pertama dari Nyi Kentring Manikmayang Sunda. Itu turunan dari ayahnya Nyi Susuk Lampung. Nah, punya putra diantaranya yang terkenal Surawisesa dan Surasowan. Laki-laki Surasowan itu kan. Surawisesa inilah ya yang oleh Portugis disebut Ratu Samiam. Nah, kemudian dari istri yang lain yaitu Nyi Subang Larang atau Subang Karancang. Itu Muslim, karena jelas naskah juga saya bicara dari naskah ya. Dari kronik-kronik naskah. Itu muridnya Syekh Kuro, itu pesantren di Karawang. Itu pesantren hafid Quran khusus. Syekh Kuro itu sendiri sesungguhnya itu orang Cina, lalu menggunakan nama Nusantara Syekh Hasanuddin. Ya, dia ikut dari Huangsu ke pelayaran ke Chenghu, lalu dia ingin turun di Karawang, ya mendirikanlah itu. Dan salah satu muridnya itu adalah Nyi Subang Karancang, putra Ki Gedeng Tapa. Nah, diperistri oleh Prabu Siliwangi, disayangi sama terhadap istri-istri yang lainnya, termasuk Nyi Ambet Kasih. Itu Muslim, jadi 2 istrinya Prabu Siliwangi. Maka Prabu Siliwangi ya boga gereha, boga garwa ti bangsa jin. Nah, bangsa jin itu bukan jin makhluk halus. Itu Muslim karena hanya Islam yang mengenal jin. Itu ya, itu kadang-kadang dalam naskah-naskah itu satir atau apa. Nah, punya anak 2. Pangeran Cakrabuana dan Nyi Rara Santang. Pangeran Cakrabuana karena sudah menjalankan syariat Islam di keraton. Ayahanda tidak melarang. Suka sholat, maka disebut Walang Sungsang. Suka seperti Simet Nonggeng lah itu ya, Walang Sungsang. Lalu ketika ibundanya meninggal, tentu saja Prabu Siliwangi sangat sedih. Kenapa? Melihat ini 2 anak itu begitu senangnya itu terhadap Islam, tidak melarang. Tapi anaknya yang lain masih menjalankan agama, sebut saja Hyang, tidak apa-apa Siliwangi. Maka setelah ibundanya meninggal dengan kepedihannya, ini kisah ya, maka 2 anak ini diantar oleh utusan kepada kakeknya, yaitu Ki Gedeng Tapa di Pasambangan. Waktu itu Cirebon belum ada. Ki Gedeng Tapa itu pembesar ya di wilayah kira-kira seputar itu, lalu dididik, dititipkan ke Syekh Nurjati. Nah, maka Syekh Nurjati diberi tempat oleh Ki Gedeng Tapa. Itu pesantrennya pesantren kedua tuh tertua di Sunda. Jadi berguru agama Islamnya lanjut, lalu Pangeran Walang Sungsang ini nikah dengan putri pendeta Buddha Ki Danuwarsi, nyata Nyi Indang Gelis. Nah, Nyi Indang Gelis jadi mualaf. Maka ketika hamil oleh gurunya Syekh Nurjati, pergilah ibadah haji, tidak membawa istrinya karena sedang hamil, maka yang dia bawa adalah adiknya Nyi Rara Santang. Itu kisahnya. Setelah itu Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang berhijrah untuk memperdalam pengetahuannya ke Timur Tengah.
Di sana, Rara Santang kemudian dinikahi penguasa Mesir dan kemudian dikaruniai 2 orang anak. Dari pernikahan itulah lahir Syarif Hidayatullah dan adiknya yang bernama Syarif Nurullah. Ketika sang penguasa Mesir meninggal dunia, kemudian Syarif Hidayatullah didesak supaya menggantikan tahta ayahandanya. Namun hal tersebut ditolak. Nampaknya Syarif Hidayatullah merasa enggan menjadi penguasa. Ia lebih memilih menjadi seorang ulama, sehingga yang menggantikan ayahnya adalah adiknya yaitu Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah senang berguru Islam, sementara pengganti ayahanda di Mesir adalah kakaknya. Maka mengikutilah ke sini, ke tanah Sunda, mengikuti ibunda, diperkenalkanlah dengan uaknya. Dari uaknya mohon izin. Nah ini mohon izin ya ke Prabu Siliwangi, ke kakeknya, dibawa oleh Walang Sungsang. Kira-kira begini dialog. Ya ama, ini adalah cucunda dari Nyi Rara Santang. Dia muslim. Apakah mungkin ya ageman dia bisa disiarkan di sini? Kata Prabu Siliwangi. Bagja teman, silakan. Gitu, silakan. Agama itu di Tatar Sunda kan begitu, dapat izin, bukan dalam babat-babat mimpi itu diusir karena bertemu dengan hakikat Muhammad. Itu sesuatu naskah propaganda. Tapi dalam kronik yang saya baca itu seperti itu. Ya. Mendapat izin, cuma beliau berkata, cuma kami dewasa, jadi tidak akan mengikuti ajaran Islam karena kami sudah sebut aja lah memegang teguh agama ya kami gitu, leluhur itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya Syarif Hidayatullah dan itu mengejar-ngejar. Wah, ini pertama ya kesannya di mana bahwa Islam itu agama yang sangat indah, yang sangat damai. Surat Al-Kafirun menyebut, Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala ana abidu wala antum abidun lakum dinukum waliyadin. Inilah Islam. Jadi kalau misalkan itu bertolak belakang. Makanya Prabu Siliwangi ketika Walang Sungsang berhasil mendirikan kota Cirebon, dia memberikan gelar kepada Walang Sungsang alias Pangeran Sang Mangana. Itu apa artinya gelar dari ayahanda? Sang Mangana itu artinya pembaharu. Itu gelarnya yang sama sekali. Itu jadi selama itu berjalanlah. Maka terjadilah perjanjian antara 2 putra ke sebelah sini wilayah ya Surawisesa ke sini. Nah, karena dalam berita itu kadang-kadang ada bagian ya umat ya Islam yang agak nakal-nakal suka merusak. Nah, barangkali itulah yang memicu kenapa Sri Baduga membuat prasasti atau piagam kebantenan. Begini ya tentang lempengan piagam kebantenan berikutnya, yaitu yang diberi kode E44. Ini berbicara temanya tentang lurah, tentang kabuyutan, lurah kawikuan, Sunda Sembawa lagi-lagi ya. Ini pitekat nuseba di Pajajaran, miteketan na kabuyutan di Sunda Sambawa. Aya mah nu ngabayuan, mulah aya nu nyekapan, mulah nu munah-munah inya, nu ngaheureuyan. Lamun aya nu kede paambahna urang Sunda Sambawa, kunaing dititah dipaehan kana eta urang kawikuan. Begitu kerasnya, begitu perhatiannya terhadap ya tempat-tempat peribadahan, bukan hanya tempat peribadahan Sunda asli, semua agama. Karena pada saat itu pun pasti sudah ada tempat ibadah Islam. Karena salah satu putra ya Sri Baduga adalah Pangeran Walang Sungsang, itu sudah muslim. Jadi salah satu yang dipentingkan oleh Sri Baduga atau Prabu Jayadewata ya selain Baduga visioner juga sangat mementingkan tempat ibadah, toleransinya. Yang kedua memelihara sungai. Itu jasa-jasa besar beliau.
Islam damai, jelas gitu. Ya, kita tahu Kangjeng Nabi Muhammad ketika pamannya kan meninggal kan itu dalam riwayat nih, hadis menjelaskan di pangkuannya belum Islam. Itu kan, belum syahadat. Itulah bahwa Islam itu damai. Itu ya intinya lakum dinukum waliyadin. Itu yang dipakai. Makanya Islam itu, karena Islam itu adalah agama praktek. Sementara Kangjeng Prabu Siliwangi masih memegang agama Hyang, maka folklor menyebutkan si Kangjeng Prabu Siliwangi ngahyang. Ya jelas ngahyang, sukmanya. Tapi badannya sang lumahing. Jadi dikebumikan. Ngahyang itu kalau dalam bahasa Islam sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu asal dari hyang kembali ke hyang. Itu intinya. Jadi jangan dianggap ngahyang itu ngaleungit ragana teh aya henteu. Logika. Itu ya barangkali tentang, jadi jangan sampai kenapa ada kan tertulis dalam babad-babad itulah. Naskah bisa dijadikan propaganda oleh piloloh-piloloh barat. Termasuk dalam babad Cirebon itu. Kisah itu. Kebetulan skripsi saya tentang babad Cirebon. Bila kita telusuri secara mendalam, niscaya tidak akan ditemukan bukti sejarah yang menghubungkan Prabu Siliwangi atau Kerajaan Pajajaran dengan simbol harimau. Adapun yang mengatakan bahwa harimau pernah menjadi simbol dari Pajajaran dari salah satu tokoh Sunda sekaligus orang dekat Oto Iskandar Dinata, Dadang Ibnu. Bila bukan fakta sejarah, dari mana sebenarnya mitos maung yang selalu melekat pada kisah Siliwangi dan Pajajaran ini berasal? Pertanyaan ini dapat menemukan titik terang bila meninjau laporan ekspedisi seorang peneliti Belanda, Scipio, kepada Gubernur Jenderal VOC, Johannes Campuis, mengenai jejak sejarah Istana Kerajaan Pajajaran di kawasan Pakuan atau daerah Batu Tulis Bogor sekarang. Laporan penelitian yang ditulis pada tanggal 23 Desember 1687 tersebut berbunyi, istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk raja atau Jawa Pajajaran, sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Bahkan kabarnya salah satu anggota tim ekspedisi Scipio pun menjadi korban terkaman harimau ketika sedang melakukan tugasnya. Sebuah narasi menyebutkan jika alasan Kesultanan Banten menyerang Kerajaan Pajajaran karena Kesultanan Banten berbatasan langsung dengan wilayah Kerajaan Pajajaran, di mana keduanya memiliki perbedaan pandangan serta kepercayaan. Kondisi ini membuat Kesultanan Banten khawatir kekuasaannya akan direbut oleh Kerajaan Pajajaran. Oleh sebab itu, Kesultanan Banten memutuskan untuk menyerang Kerajaan Pajajaran. Nyatanya peperangan karena alasan agama bukanlah fakta sebenarnya, melainkan perebutan lokasi perdagangan strategis yaitu Pelabuhan Sunda Kalapa. Pasalnya, lokasi Sunda Kalapa berdekatan dengan Selat Sunda dan Selat Malaka yang bisa menghubungkan Nusantara ke Samudra Hindia. Ketika Demak menyerang ya Malaka, karena Malaka dikuasai Portugis, ini ada dua sudut pandang yang memberitakan bahwa Malaka sudah direbut oleh Portugis sehingga pedagang-pedagang muslim hijrah ke Samudra Pasai dan ke Demak. Itu adalah Padilahkan, Wong Agung Sabrang yang disebut Patahila. Disampaikan ke Wali Songo, maka mengutus Patih Unus. Tetapi tujuan Sri Baduga Maharaja mengutus ke itu bukan kepentingan agama, tapi kepentingan paradigma ekonomi, karena ingin mempertahankan sistem kerajaan. Ya pada saat itu kan 15 sekian. Sementara Majapahit ya sudah breakdown kira-kira 1500-an Masehi, karena ya itulah disebut Sri Baduga, visioner. Jadi ingin merubah paradigma ekonomi yang tadinya sistem kerajaan itu paradigma ekonomi agraris, ingin menjadi ekonomi maritim. Maka diutuslah ke Portugis ke sana. Itu tujuannya, bukan masalah kan kalau dari sisi wali itu berhubungan dengan kafir, padahal tidak ke sana tujuan Prabu Siliwangi. Nah inilah komunikasi barangkali, tapi ya itu suatu fenomena kehidupan ya, sosial politik ketika itu. Nah barangkali itu ya.
Kesimpulan dari video ini bahwa penyebaran Islam di zaman Prabu Siliwangi dipraktekkan secara damai tanpa paksaan. Akan cerita dua versi dan dua pendapat, di mana pada versi yang satu Prabu Siliwangi di akhir hayatnya memeluk Islam, namun versi yang satu lagi memeluk agama Hyang. Mengenai ini saya kembalikan pada kesimpulan masing-masing individu. Namun versi manapun itu yang harus digarisbawahi adalah praktek toleransi di era Prabu Siliwangi berjalan dengan damai. Tidak ada paksaan dalam beragama seperti yang mungkin diceritakan dalam versi cerita lain. Dan dari sini pula kita bisa belajar untuk tidak tertipu oleh propaganda naskah-naskah barat yang ingin memecah belah persatuan dan toleransi beragama rakyat Nusantara. Kekuasaan Prabu Siliwangi kala itu luar biasa. Walau masih memeluk agama Hyang, namun tidak ada konflik dengan masyarakat dan ulama yang menyebarkan agama Islam. Hendaknya kita tidak usahlah takut menerima realitas sejarah yang mungkin berlawanan dengan keyakinan kita selama ini. Karena sebuah bangsa yang tidak takut melihat kebenaran masa lalu dan berani memperbaikinya demi melangkah menuju masa depan akan menjelma menjadi bangsa yang memiliki kepribadian tangguh. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.